Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kiamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa dan berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejailihan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur YouTube, jadi Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahiru bihi ma'a safiratin kiraman bararah. Waladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatatakata'u fihi wa huwa alaihi syaku lahu ajrani, yang artinya sebagai berikut: barang siapa membaca Al-Quranul Karim dan dia mahir dalam membacanya, maka sesungguhnya orang tersebut bersama para malaikat yang mulia. Dan barang siapa membaca Al-Quranul Karim dan dia terbata-bata membacanya dan dia kesulitan dalam membacanya, maka sesungguhnya orang tersebut mendapatkan 2 pahala. Nah teman-teman, ini hadis ini menunjukkan bahwasanya sangat penting, sangat utamanya ya, dan menunjukkan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, bahwasanya ketika kita membaca Al-Quranul Karim ini merupakan suatu amalan yang sangat besar sekali. Sampai diberitakan di hadis ini bahwasanya orang yang membaca Al-Quranul Karim dan dia mahir membacanya, maka kelak nanti di yaumil akhir hamba tersebut akan bersama para malaikat yang mulia. Dan kemudian juga diberitakan untuk hamba-hamba, orang-orang yang berusaha membaca Al-Quranul Karim dengan terbata-bata dan dia dalam kesulitan, merasa berat dalam kesulitan dalam membacanya, tapi dia tetap berusaha, maka bagi hamba tersebut 2 pahala. Nah teman-teman, dalam tafsirnya yang dimaksudkan 2 pahala di sini adalah 1 pahala membaca Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah pahala dalam kesungguhan, benar-benar pahala dalam kesungguhan mempelajari Al-Quran. Jadi untuk orang yang membaca Al-Quranul Karim, berusaha membaca Al-Quranul Karim dengan suara yang terbata-bata dan dia kesulitan, maka baginya 2 pahala. Nah pahalanya yang satu adalah pahala dalam membaca Al-Quranul Karim, dan kemudian pahala yang kedua adalah kesungguhannya dalam berusaha mempelajari Al-Quran. Luar biasa sekali ya teman-teman. Bahkan keutamaan dalam baca Al-Quran ini juga diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana innahu ya'ti yaumul qiyamati safi'a li ashabi, yang artinya sebagai berikut: bacalah Al-Quranul Karim karena sesungguhnya dia akan datang di yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, dengan syafaat, untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Ini teman-teman, ini berita yang nggak kalah penting ya teman-teman. Adalah suatu berita dari Nabi Muhammad SAW yang memberitakan bahwasanya nanti di yaumil qiyamah, yang mana kalau dalam beritanya di Al-Quranul Karim di yaumil qiyamah itu kondisi manusia dalam sangat kesusahan yang sangat luar biasa, gitu kan? Dimana matahari itu sangat dekat dengan para manusia yang menunggu yaumil hisab ya, gitu kan? Sampai panasnya luar biasa, sampai di situ juga manusia harus mengantri sampai dengan
berhari-hari, yang satu harinya sendiri diberitakan sampai sekitar 50.000 tahun gitu kan teman-teman. Dan di sini manusia sangat membutuhkan kemudahan, dan salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat gitu kan. Syafaat ini ada yang memberikannya adalah salah satunya lah Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, dan ternyata Al-Qur'anul Karim pun akan memberikan syafaat di sini, diberitakan dalam hadis ini. Syafaat ataupun pengurangan ya, kayak pengampunan gitu kan. Ampunan gitu kan. Yang memang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Dan di sini juga dalam hadis ini diberitakan Al-Qur'anul Karim juga akan memberikan syafaat gitu kan, bagi para pembacanya di yaumil akhir nanti. Nah, ini sangat penting sekali ya teman-teman, sampai kemudian pahalanya pun sangat besar. Bahkan beberapa hadis yang lain, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah gitu kan, maka baginya 10 baikan gitu kan. Dan Rasulullah memberitakan bahwasanya bukannya aku kemudian, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya sendiri, lamnya sendiri, mimnya sendiri gitu kan. Dan setiap hurufnya balasannya lah 10 hasanah, 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kalau kita lihat konstruksi dari hadis ini sangat luar biasa sekali karunia daripada Allah Subhanahu wa taala buat para pembaca Al-Qur'an. Sampai kemudian di Al-Qur'anul Karim pun diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang artinya sebagai berikut, innalladzina yatluna kitaballahi, sesungguhnya barang siapa membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus sholata, dan mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatai, dan menafkahkan, menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka, sirran wa alaniyatai, baik secara diam-diam ataupun nyata, yarjuna tijaratan lan tabur, maka sesungguhnya mereka berharap terhadap suatu perniagaan ataupun perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya. Liwafiyahum ujurahum, untuk kemudian menyempurnakan pahala mereka gitu kan, wa yazidahum min fadlih, dan kemudian menambah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Berterima kasih. Nah, ini teman-teman sangat luar biasa, sampai diceritakan salah satunya di sini, orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'anul Karim, selalu membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang tersebut berharap terhadap suatu perniagaan ataupun perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya. Nah, teman-teman, tunggu apa lagi? Ini udah komplit sekali penjelasannya, dari sisi Al-Qur'anul Karim, kemudian dari sisi hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya sangat besar sekali manfaat dan karunia yang Allah berikan pada hambanya yang selalu membaca kitabullah atau Al-Qur'anul Karim. Oke teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di pagi hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.